Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim, para ustadz yang kami taati, selamat datang, selamat bergabung di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita sekalian selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membaca atau mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang diberi nama Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Ballan bin Malkan sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin sayyidina Wais al-Qarani wa maulana limamil a'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Abi Hanifah wal Imam Malik bin Anas wal Imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al Imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wa ila muallifi hadzal kitab Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa jamil awliya tis'abil masyhur wal lisanga wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil Al-Bankalani wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Raden Asy'ad Syamsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Badawi wa Kahisa Latif wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il masyayikhina mu'allimina ustadina ummahatina batina wa nakhussu khususan Ujamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Kitab Riyadhus Shalihin kalau dicetakan Darul Minhaj, hadis yang ke-14, tapi kebanyakan dicetakan yang lain, hadis ke-9. Qala al-muallif Abu Zakaria Yahya bin Syaraf
An-Nawawi wa an Abi Bakrata Nufai ibnil Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maktulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi muttafaqun alaih wa Ahmad. Wa an Abi Bakrata. Hadis diceritakan melalui periwayatan Abu Bakrah Nufai ibnil Harith yang bernama Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Abu Bakrah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga solawat dan salam Allah selalu tercurah atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi qala bersabda, sabdanya, idzal taqal muslimani bisayfayhima. Idzal taqa, ketika berpadu atau bertemu, berhadap-hadapan, al-muslimani, dua orang berhadap-hadapan, tapi perjumpaan atau pertemuannya itu bisayfayhima, disertai dengan membawa dua pedang yang sama-sama terhunus. Bisa jadi hendak berkelahi kalau cuma dua orang. Kalau banyak orang bisa jadi mau perang tapi sesama muslim. Maka kata baginda Nabi, falqatilu, maka orang yang membunuh, wal maktulu, dan orang yang terbunuh, finnari, yaitu keduanya berada di dalam neraka. Jadi ada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Nufai. Nufai ini Ats-Tsaqafi. Dan Nufai ini awalnya adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Lalu di kemudian hari beliau mendapat kunyah, nama panggilan yang di tradisi bangsa Arab ini ada kunyah, ada laqab. Kunyah itu nama panggilan. Nah, sahabat Nufai ibnil Harith ini mempunyai nama kunyah Abu Bakrah. Abu Bakrah ini beliau mendapat panggilan dengan sebutan Abu Bakrah ketika ada perang di Taif. Beliau memanjat dinding menggunakan tampar atau tambang yang biasa dibuat menimba air di sumur. Sehingga beliau dapat memanjat benteng. Lalu di sana beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memanjat benteng tersebut dengan menggunakan tali sumur, dan sehingga beliau dapat menyelamatkan Rasulullah atau bertemu Rasulullah, sehingga beliau mempunyai kenangan dengan tali sumur, sehingga sahabat-sahabat atau orang-orang cenderung memanggilnya Abu Bakrah, bapake tali sumur. Nah, karena peristiwa itu begitu melekatnya kepada Abu Bakrah, karena setelah peristiwa itu Rasulullah memerdekakan sahabat Abu Bakrah, yang semula sahabat Abu Bakrah ini adalah seorang budak. Jadi
oleh Rasulullah dimerdekakan. Makanya ketika beliau itu ditanya oleh salah satu pengikutnya, beliau menjawab, Ana maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini adalah bekas hamba sahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tradisi kitab-kitab klasik ada sebutan maulai. Maula siapa gitu. Itu biasanya seperti Bilal, Maula Abi Bakar. Jadi yang memerdekakan sahabat Bilal kan sahabat Abu Bakar. Maka Sayyidina Bilal sering berkata Maula Abu Bakar. Nah, Abu Bakrah ini meriwayatkan satu kejadian, meriwayatkan satu hadis, yaitu berupa kejadian bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada dua orang Muslim berhadap-hadapan dan keduanya sama-sama membawa senjata, di sini redaksinya senjata yang berupa dua bilah pedang. Artinya dua orang itu sama-sama membawa pedang, membawa sajam. Nah, ketika dia berpadu, bertengkar, berkelahi, atau kalau berupa golongan-golongan berperang, tawuran, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu sanksi dari Allah sama-sama masuk neraka. Artinya ada hukum kisos berlaku kepada yang masih hidup. Nah, dari hadis ini banyak turunan-turunan hukum tentang masalah jinayah. Masalah sanksi-sanksi hukum yang sanksi hukum kriminal kalau misalnya dalam kehidupan kita sekarang. Nah, ada istilah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan yang murni. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan kealpaan yang murni. Ada yang dilakukan dengan kesengajaan dengan kealpaan yang tidak murni, macam-macam. Makanya pelaku pembunuhan ini tetap ada hukumannya. Ada kalanya hukumannya itu berupa kisos kalau di dunia, ada kalanya berupa semacam semacam sanksi berupa membayar diat. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu, kultu, aku bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya seperti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, hadzal qatil. Ia yang membunuh ya Rasulullah. Kalau yang membunuh masuk akal Rasulullah masuk neraka ini. Fama balul maktul. Lalu apa penyebab atau apa dosa orang yang terbunuh ini sehingga keduanya sama-sama masuk neraka? Kata sahabat Abu Bakrah, yaitu sahabat Nufai. Qala, Rasulullah menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Innahu, sabda baginda Nabi, jawaban dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu sesungguhnya orang yang terbunuh itu karena adalah dia harison, itu sangat menginginkan. Jadi orang yang terbunuh itu sejatinya dia sangat menginginkan, bertekad kuat ala qatli sahibihi, untuk membunuh lawannya itu, membunuh temannya itu. Dalam hukum Islam, dalam ajaran kita, kalau kita melihat orang yang terbunuh ini kan sial. Kenapa dia
juga dihukum. Oleh karena itu banyak sahabat itu yang iskal, janggal. Kok bisa orang yang terbunuh itu terhukum juga? Nah, di sini Rasulullah menjawab harison. Jadi titiknya itu ada pada harison. Ilahnya itu ada pada harison. Dia sangat menginginkan untuk bertarung dan membunuh temannya itu. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama diganjar dengan hukuman masuk ke dalam neraka. Dan apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pelajaran dalam hadis ini yang sangat penting untuk kita Untuk kita ambil pelajaran, yaitu terjadinya satu dosa itu dicatat oleh malaikat, dihisab oleh Allah kelak di yaumal hisab, itu dimulai dari adanya tekad dalam hati, tekad kuat untuk melakukan satu kemaksiatan, satu pelanggaran, satu penentang ajaran-ajaran Allah yang hadir di dalam hatinya, bertekad kuat bahwa dia akan melakukan satu kemaksiatan, itu baru dalam hatinya. Mulai dari situ dicatat dosa kita. Dan ketika ada niatan yang kuat hadir menghujam dalam dalam hati kita, sehingga ada niatan kuat itu lalu menimbulkan keharusan fisik kita untuk melakukannya, melakukan kemaksiatan itu. Sehingga ketika hati sudah bertekad kuat, direspon oleh fisik kita, lalu melakukan perencanaan. Nanti dia kalau lewat sini, saya tumpuk kepalanya pakai batu misalnya. Itu perencanaan. Perencanaan itu agar kemaksiatan itu bisa terjadi, bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tekadnya. Nah, ketika seperti ini, apakah tujuannya itu tercapai atau tidak, itu tetap dicatat sebagai dosa. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak jadi dilakukan? Nah, di sini ada perincian, ada peninjauan. Ketika tidak berhasil dilakukannya itu karena ada hal yang menghalanginya, ada sesuatu yang menghalanginya sehingga apa yang direncanakan itu tidak terjadi, maka ini tetap dicatat sebagai dosa. Karena ada hal yang menghalangi. Contoh, misalnya ada seseorang merencanakan untuk menggarong rumah di kampung sebelah misalnya. Sudah direncanakan, sudah dirancang sedemikian rupa, nanti kalau mau masuk rumah lewat sebelah sini, kalau sudah berhasil membawa barang keluarnya lewat sini, itu sudah dilakukan. Bahkan hari dan jamnya sudah ditetapkan. Nah, ketika dia hendak melakukan, kok ndelalah rumah itu kebakaran misalnya. Kan tidak terjadi ini. Tapi ketidakterjadiannya itu dia merasa menyesali, kok bisa kebakaran. Padahal saya sudah bertekad membawa alat-alat untuk menggarong. Kalau kebakaran itu tidak menjadikannya dia tobat, dia tetap menggerutu pulang, dia tetap dicatat sebagai dosa. Langkah-langkah kakinya itu tetap dicatat sebagai dosa. Lalu ada kejadian yang tidak terjadi,
Dan ini tidak dicatat sebagai dosa oleh Allah, tidak dicatat sebagai dosa apa? Dosa besar misalnya. Seperti ada seseorang merencanakan satu pembunuhan, ya beberapa minggu melatih dirinya untuk menembak, dia ada cita-cita, ada keinginan bahwa ketika dia menembakkan senjata apinya kepada target tidak meleset, dia semangat belajar. Nah, ketika hari dan jamnya itu sudah ditetapkan, ketika hendak melakukan pembunuhan tersebut, delalah di tengah jalan dia mendapat hidayah misalnya. Tidak ada yang menghalangi, lalu targetnya ada di depannya, tapi hidayah turun. Dia tidak jadi melakukan karena alasannya dia takut akan murka Allah, sehingga dia tidak menjadi melakukan, maka hal ini dimaafkan oleh Allah. Ketika dia urung atau batal melakukan itu karena takut akan murka Allah. Takut kalau Allah tengah mengawasinya. Sehingga ketika orang yang membatalkan niatan buruk karena takut kepada Allah, pasti dalam hatinya akan menangis dan memohon ampunan kepada Allah. Dan ketika seperti itu, Allah akan mengampuninya. Jadi inti atau ilah kenapa yang terbunuh ini juga dihukum menurut ajaran kita karena ada sesuatu yang menjadi pemicu atau penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka si korban itu karena sama-sama mempunyai haris, mempunyai keinginan yang sangat menginginkan bahwa dia keluar dari rumah untuk membunuh lawannya. Oleh karena itu, maka siapapun yang menjadi korban ketika peristiwa itu terjadi, maka yang hidup maupun yang mati sama-sama masuk neraka. Kalau masih hidup masih enak, Pak. Bisa bertobat. Kalau yang mati, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari kejadian atau peristiwa-peristiwa semacam ini. Nah, ada satu peringatan dalam hadis ini bahwa peperangan atau perkelahian yang terjadi di antara kedua orang Muslim, kedua orang Islam yang diceritakan dalam hadis ini, kejadian seperti ini itu biasanya akan memunculkan kelemahan-kelemahan atas orang-orang Islam itu sendiri. Ketika dua kelompok Islam saling mengejek, saling membuli, itu menunjukkan bahwa bahwa seorang Muslim, misalnya ada orang Muslim di lingkungan kita, ada dua golongan saling ejek mengejek. Nah, di situ menunjukkan bahwa dua golongan orang ini tengah tidak baik-baik saja, melemahkan justru. Ketika perkelahian terjadi sesama penganut agama Islam atau sesama anak bangsa, itu menunjukkan kelemahannya, ketidakkompakannya. Dan ini kalau terjadi, maka hal seperti ini menurunkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu, di dalam hadis ini ancamannya itu neraka. Yang disebutkan itu neraka karena hadis ini, ancaman neraka ini bisa
fahami atau didasari pemahaman kita atas kejadian pembunuhan dan yang terbunuh, pelaku pembunuhan dan korban pembunuhan yang sama-sama seorang muslim yang terlibat perkelahian sebelumnya atau peperangan tersebut disebabkan itu dengan himmah, fanatisme buta, sehingga melahirkan kebencian-kebencian, melahirkan dendam-dendam, sehingga dia melakukan hal itu, melakukan pembunuhan. Begitu murahnya nyawa, bahkan ada Allah itu mengancam siapa yang membunuh sesama orang Islam, kata Allah, itu sama seperti membunuh seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Jadi itu semuanya itu karena faktornya itu emosi sesaat, fanatisme buta, dan dendam. Itu fanatik akan status sosialnya, saya merasa diremehkan, saya merasa direndahkan, saya selama seumur hidup belum pernah dicaci oleh orang, lah kok orang ini mencaci. Itu fanatik akan jahnya, akan status sosialnya. Ada juga pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat, seperti peperangan yang dibenarkan ketika orang Islam tertindas, maka kita kalau ditindas sedemikian rupa tidak boleh melakukan peribadatan, maka di sini boleh untuk melawan, boleh untuk melawan. Tapi dalam era sekarang yang terjadi sesama muslim ini sulit kita melihat apakah dua golongan atau dua kelompok muslim yang saling berperang ini akan mati syahid yang terbunuh. Itu sulit kita untuk bicara tentang masalah syahid atau tidak. Di era Rasulullah jelas syahid, karena yang dibela Rasulullah, kekasih Allah, pasti syahidnya. Tetapi ketika di era sekarang atau di era penjajahan Belanda dahulu, jelas sekali mesti syahidnya, karena kita membela tanah air dan juga yang menjajah kita termasuk kafir harbi, kafir yang halal darahnya. Tapi kalau masa sekarang ini saya rasa sulit untuk menemukan itu, kecuali perorangan. Misalnya ada seseorang pulang kerja tengah malam, dihentikan oleh begal, mau dirampas harta bendanya, lalu dia melawan. Ketika melawan, perampoknya terbunuh. Maka orang ini tidak masuk dalam kategori hadis ini, karena dia berangkat dari rumah, dia melakukan perjalanan itu tidak ada tujuan yang menginginkan membunuh orang, tidak ada tujuan seperti itu. Nah, dia hanya untuk membela harta bendanya. Jadi ini salah satu yang dibenarkan oleh syariat. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian dulu, karena kitab hadis Riyadhus Shalihin ini kita baca hadis per hadis, tidak lalaran kados pasanan. Jadi mohon maaf, terima kasih telah bergabung dan menyimak video kami. Semoga apa yang Anda simak dalam video ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita dan semakin dekat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Anda boleh mengakses channel YouTube kami, membuka playlist. Di playlist itu ada kajian-kajian yang lain. Ada kajian fikih, bab wudu, bab puasa, dan yang lainnya. Terima kasih. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.